Jangan muncul dulu beberapa hari ke depan. Aku bakal hubungi kau kalau ada apa-apa. Bajunya bagus banget. Apa dia tuan muda Fu yang penyakitan itu? Apa masalahmu? Jangan lihat-lihat. Ayo cepat bangun. Maaf, Yuni nggak sengaja. Dia ini terkena racun. Kalau nggak diobati, umurnya nggak bakal lama. Kamu kuat banget ya. Udah minum racun bertahun-tahun, masih bisa bertahan sampai sekarang. Nggak bisa nunggu lagi. Udah deh, kita cabut aja masker oksigennya, biar cepet beres. Kau gila ya? Bagaimana kalau dia melihat? Siapa yang bakal lihat? Lihat aja keadaannya sekarang, mati itu cuma masalah waktu. Lakuin sekarang. Lakuin sekarang, dan kamu bakal dapat harta keluarga Sandra lebih cepat. Kamu... Tolong, ngapain kalian di sini? Cepat ke sini. Tolong. Nona, apa Nona mau nikah sama keluarga Fulan menggantikan Maya? Tentu saja. Kematian ibuku pasti ada hubungannya sama keluarga Fulan. Aku harus cari bukti dan balas dendam untuknya. Tapi ku dengar Jason umurnya gak bakal lama lagi. Kamu lupa aku ini siapa? Bahkan kalau malaikat maut sendiri mau jemput dia, aku bakal rebut lagi nyawanya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Hati-hati, jangan sampai keluarga Javier tahu identitasmu. Baik. Haris, Wahyu, aku bakal pastiin kalian bayar nyawa ibuku. Yuni, setelah menikah dengan keluarga Fulan, kau harus jadi anak baik. Kau akan dapat banyak lollipop enak. Kau mengerti? Ngerti. Kata ibu, kalau kepala dielus nanti gak bisa tinggi. Oh, ibumu benar. Ayo. Haris, udah bertahun-tahun berlalu. Soal ibuku, kamu sama sekali gak ada rasa bersalah atau takut ya? Setelah persiapan matang, kau malah bawa orang bodoh ke sini? Haris, kau mau main-main denganku ya? Tidak, Pak Firman. Aku mana berani. Yuni kami walaupun agak polos dan bodoh, tapi dia sangat mampu memberikan keturunan untuk tuan muda. Kakek, Yuni anak yang penurut kok. Aku kasih kakek permen lollipopku. Tolong jangan usir aku ya. Lagi pula coba pikirkan, punya menantu perempuan yang polos dan sederhana begini, Anda dan tuan muda bisa mengaturnya. Dia mungkin agak lambat, tapi kalau dia bisa memberikan keturunan buat keluarga Fulan, ya sudah, dia boleh tinggal. Kalian pergilah. Jadi soal mahar 1 juta yang kita sepakati, besok aku transfer. Iya. Baik-baik ya. Jadi si bodoh itu adalah nyonya muda yang baru ya? Orang kayak dia aja bisa nikah sama keluarga kaya. Benar-benar beruntung ya. Beruntung apanya? Orang bodoh buat orang lumpuh, jodoh yang serasi.
Jaga ucapan kalian. Tuan Tony. Kembali bekerja. Katakan, ada apa? Nona, kematian ibumu memang ada hubungannya sama keluarga Fulan. Waktu itu... Tuan muda, jangan terlalu cemas. Meskipun kita tidak menemui dokter hebat hari ini, setidaknya kita tahu dia ada di IC. Begitu kita menemuinya, penyakit Anda bisa disembuhkan. Bicara mudah. Tapi ku dengar tabib ini sifatnya aneh dan sulit ditemui. Aku takut tubuhku tidak akan bertahan selama itu. Aku tidak takut mati. Aku takut tidak bisa balas dendam untuk orang tuaku. Tuan muda. Aku ngerti. Jangan muncul dulu beberapa hari ke depan. Aku bakal hubungi kau kalau ada apa-apa. Bajunya bagus banget. Apa dia Tuan Muda Fu yang penyakitan itu? Apa masalahmu? Jangan lihat-lihat. Ayo cepat bangun. Maaf, Yuni nggak sengaja. Dia ini terkena racun. Kalau nggak diobati, umurnya nggak bakal lama. Kakak tampan, ini kantong wangi kesukaan Yuni. Aku kasih buat kakak. Tolong jangan marah sama Yuni ya. Beruntung kamu. Kantong penawar racun ini orang rela bayar mahal buat dapetinnya. Kamu dapat gratis. Tuan muda, kesehatanmu buruk. Anda tidak boleh terima barang dari orang tidak dikenal. Ini bukan barang tak dikenal. Yuni yang membuatnya sendiri. Bodoh. Kalau kamu gak mau, aku juga ogah kasih ke kamu. Aku cuma berharap tuan mudamu bisa hidup beberapa hari lagi. Kalau gak suka, balikin ke Yuni. Aku suka sekali. Terima kasih. Ayo pergi. Iya. Dadah kakak tampan. Ternyata dia sopan juga. Kantong wangiku gak sia-sia deh. Si penyakitan itu kok belum pulang selarut ini? Bodoh amat lah. Bau ini gawat. Ini dupa pembius. Kamu? Kak Tampan, kenapa kakak ada di sini? Jadi kau putri yang dikirim keluarga Xavier? Aku... Ada apa? Pelayan, tolong! Malam ini, kenapa kau dengan Yuni tidak saling kenal lebih dalam? Ayo pergi. Kakek! Ini buat kamu. Makasih. Kenapa kamu nangis? Mamaku sakit parah. Setidaknya kamu masih bisa habiskan waktu sama mamamu. Gak kayak aku udah gak punya ibu atau ayah lagi. Maaf ya kak. Gak apa-apa, aku udah biasa kok. Kakak, ini buat kamu. Kata mamaku capung itu lambang keberuntungan. Dengan ini kamu pasti bakal sembuh.
Kalau dilihat dari dekat, kau memang mirip dengannya. Tuan muda, begitu nona muda bangun, berikan obat herbal ini selagi hangat. Dia akan tidur nyenyak malam ini. Besok akan terasa lebih baik. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Ibu, aku gak enak badan. Mama, aku gak enak badan, Mama. Anak nakal itu akhirnya mati juga. Minggu depan pernikahan hari sama aku. Kamu harus datang ya. Iya, kamu harus datang ya. Minum. Ibu. Tuan muda, kami baru dapat kabar. Dokter hebat memang sudah tiba di Halim. Atur pertemuan secepatnya. Baik. Dokter hebat? Bukannya itu aku. Kayaknya semalam aku dengar ada yang nyebut namaku. Apa cuma mimpi? Nona, ada yang mau bayar mahal untuk temui Nona. Aku nggak mau. Orang yang minta temui Nona itu suamimu saat ini, Jason. Apa kau bilang? Apa dia sudah kenal aku? Terus semalam, kenapa dia nggak ungkap aku? Atur pertemuan besok sore di rumah Teh Fani. Berhenti! Nggak sopan kamu. Kamu nggak tahu nyapa orangnya lebih tua. Selamat siang, Tante. Kau bilang apa tadi? Aku nggak setua itu ya. Kalau bukan Tante. Lalu kamu siapa? Jason, gini caramu ngajar istrimu? Nyapa orang tua sikapnya kayak gini. Memangnya sikap dia seperti apa? Meskipun pernikahan belum dilangsungkan, menantu baru masuk dalam keluarga harus berlutut dan membungkuk saat temui orang yang lebih tua. Begitulah seharusnya dia melakukan ibu mertuanya. Kau pikir pantas? Sudahlah, Bu. Buat apa ribut dengan sepupu? Dia itu sudah lemah seperti itu. Kalau buat dia kesal dan terjadi sesuatu, nanti itu akan jadi salah ibu. Ibu tahan saja dulu ya. Iya, gak punya waktu ribut sama kalian. Tanda tangani ini sebelum kalian pergi. Kontrak pengalihan saham? Kontrak pengalihan saham? Ini apa maksudnya? Masih belum mengerti. Meskipun menantu di keluarga Fukami berhak atas saham perusahaan, tapi si bodoh ini paling cuma pengganti sementara. Gak perlu dikasih saham sama sekali. Sekarang perusahaan dikelola oleh pamanmu. Lebih mampu dapat saham lebih banyak. Saham ini seharusnya dikasih pada pamanmu. Sejak kapan perusahaan ini dikontrol oleh paman ketiga? Kak Jason, apa kau harus menyindir seperti itu? Ayahku memang mau menyerahkan manajemen padamu. Tapi sepertinya kau yang tidak mampu. Dengan kesehatanmu begitu, kau mungkin tidak kuat duduk di rapat dewan direksi. Jadi saranku, jadilah orang tidak berguna dengan tenang. Jangan kau permalukan diri sendiri. Dua ular ini tahu cara tendak orang yang sudah jatuh. Aku harus cari cara kasih mereka pelajaran. Kalian lagi tindas kakak tampan. Bisa nggak kalian jangan menindasnya? Aku bakal kasih kamu hadiah. Dasar anak kurang ajar, beraninya mempermainkanku. Yuni. Aku hajar kau. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Pa. Pa. Yuni diundang ke sini olehku, dia menantuku. Ada apa? Apa kalian punya masalah dengannya? Tidak ada. Pa, aku cuma lihat dia nggak tahu apa-apa, jadi aku mau mengajarinya. Cuma mengajarinya? Kau pikir aku buta? Jason, katakan apa yang sedang terjadi. Saat ini, Surya punya kendali penuh atas keluarga Fulan. Aku tidak bisa biarkan kakek terlibat masalah juga. Tidak ada apa-apa, kakek. Tadi kami cuma sedikit salah paham. Dia nggak bakal ngomong yang sebenarnya. Apa dia takut pada Surya? Kayaknya keluarga Fulan ini rumit.
Tapi gak kayak si penyakitan itu, aku gak gampang ditindas. Kakek, tadi dia memanggilku bodoh. Dan dia ngomong kakak tampan itu gak berguna. Apa? Kalian berdua, kalau berani cari masalah dengan Yuni atau Jason, keluar saja dari keluarga Fulan. Kami mengerti, kakek. Dasar penyakitan. Aku mau lihat berapa lama kau bisa sok kuat. Enak tidak? Enak, kakak tampan baik banget. Makan pelan-pelan. Semua makanan di meja ini untukmu. Tuan muda, dokter hebat sudah tiba. Yuni, aku ada urusan sebentar. Kau tunggu di sini ya. Oke. Nona, cepat jemput aku. Ayo cepat. Kamu bakal nyelamatin Jason. Bukannya kamu bakal... Dulu aku pikir keluarga Fulan itu pendukung terkuat keluarga Javier. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Mungkin selama ini cuma Surya nolong keluarga Javier berbuat jahat. Sekarang aku pikir nolong seseorang yang sekarat, rebut kembali kendali keluarga Fulan lalu menjatuhkan keluarga Javier. Mungkin melakukannya seperti itu lebih menarik. Tapi identitasmu jangan kasih tahu dia dulu saat ini. Masalah di keluarga Fulan terlalu rumit. Lebih aman bagiku tetap berpura-pura bodoh. Tapi... Veno, kalau kali ini dokter hebat tidak bisa menyembuhkanku, lakukan sesuatu untukku. Tuan muda, jangan bicara seperti itu. Kalau aku mati, mereka akan perlakukan buruk pada Yuni. Dia sama sekali tidak bersalah. Setelah aku mati, carikan dia keluarga yang baik. Kayaknya dia nggak tahu. Akulah yang dia cari. Ayo pergi. Terima kasih sudah menunggu Tuan Muda Fu. Ini dokter hebat. Sosoknya ini terlihat sangat familiar. Maaf dokter, suatu kehormatan bisa bertemu. Tuan muda. Tuan muda, tolong selamatkan tuan mudaku. Aneh, dengan kantong wangiku gitu dekat sama dia, kenapa malah memburuk? Kirana, jalankan. Udah lebih baik? Dokter, Anda... Kayaknya Tuan Muda sudah jauh lebih baik. Jauh lebih baik, tapi... Jangan cemas, itu darah beracun. Darah beracun? Tuan Muda, Anda sudah tahu kalau Anda diracuni? Ceritanya panjang. Dokter, apa aku sudah tidak bisa diselamatkan? Secara teknis gak ada obatnya. Tapi... aku bisa mengobatinya. Aku sudah cari asal-usul racun ini bertahun-tahun. Sekarang akhirnya sudah capai kemajuan. Orang yang tolong Haris untuk meracuni ibuku waktu itu pasti ada di keluarga Fulan. Dokter, kau bisa menyembuhkanku? Di dunia ini gak ada racun yang gak bisa disembuhkan nona kami. Bagus sekali Tuan Muda. Anda punya harapan. Apa kau bilang? Dia bertemu dokter hebat. Dia bilang bisa menyembuhkannya. Iya. Kita sudah rencanakan ini bertahun-tahun. Saat warisan sudah di depan mata. Kita tidak bisa biarkan semuanya gagal sekarang ya. Serigala kecil itu tidak boleh hidup. Suruh Bibi Yuli tambah dosisnya. Malam ini dia harus mati. Suruh Bibi Yuli tambah dosisnya. Malam ini dia harus mati. Kakak tampan, ada apa? Dokter, bagaimana keadaan cucuku?
Maafkan, saya sudah lakukan segalanya. Apa? Ayah, jangan menakutiku, Ayah. Ayah, Jason memang lemas sejak kecil. Dia bisa bertahan selama ini saja sudah keajaiban. Ayah harus kuat. Haruskah kita persiapkan pemakamannya? Kakak tampan gak bakal mati. Aku bakal pergi cari obat untuknya. Begitu ketemu dia bakal baik-baik saja. Ayah, Jason sudah tiada. Tapi kita nggak bisa biarin keluarga Fulan tanpa pewaris. Gimana sama Juan? Kenapa bahas itu? Aku juga nggak mau membahasnya. Tapi apa kamu tahu? Orang-orang bilang keluarga Fulan bakal hancur. Betul, Ayah. Saat ini yang paling berpotensi adalah Juan kita. Iya, kakek. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan kakek. Ayah, sudah seperti ini. Apa yang masih kamu raguin? Jason sudah tiada. Media bakal segera tahu. Kalau kamu terus ragu, nantinya kita bakal berada di posisi yang pasif. Iya, Ayah. Baiklah. Aku setuju. Siapa bilang Jason sudah mati? Bahkan kalau Raja Neraka inginkan nyawanya, dia harus tanya padaku apa aku setuju atau enggak. Nona, dia sudah pergi. Dokter, kau sudah tahu ada yang menguping di luar. Itu sepupumu. Kalau nggak salah, mereka berencana membunuhmu malam ini. Aku bisa mengatasinya. Tapi, aku butuh bantuan dokter untuk satu hal. Kamu nggak mati? Tidak. Kelihatannya Bibi sangat kecewa. Jason, kau baik-baik saja. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kakek, aku sekarang selamat. Ini semua berkat dokter hebat. Dokter? Bukannya itu penyembuh legendaris yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal? Benar sekali, Pak Firman senang bertemu denganmu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dokter hebat cuma seorang gadis muda? Benar, kakek. Jangan biarkan dirimu tertipu. Benar, Ayah. Kakek, kali ini semua berkat obat dari dokter hebat. Sampai aku bisa selamat. Bisa selamat? Apa maksudmu? Maksudku adalah cucumu nggak sakit. Dia diracuni. Apa kau bilang? Dan juga itu racun kronis yang bekerja lambat. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kau menuduh keluarga Fulan seperti itu, ha? Apa yang aku bilang? Kenapa kau sangat gugup? Masalah ini harus diselidiki sampai tuntas. Aku ingin lihat siapa yang punya nyali sebesar itu. Lebih baik kalian jujur sekarang. Siapa yang membunuh cucuku? Kalau ada yang berani bohong, akan kukuliti hidup-hidup. Kakek, kalau racunnya jangka panjang, pasti pelakunya orang di rumah ini. Dan juga seseorang yang rutin ke dapur. Pak Firman, aku sudah melayani lebih 10 tahun. Anda mengenalku dengan baik. Aku yang membesarkan Tuan Muda. Bagaimana mungkin aku akan melukai dia? Pak Lukman, bangunlah. Pak Lukman itu orang yang setia. Aku tidak akan mencurigainya. Tetapi Tuan Muda, bukan aku. Sudah bertahun-tahun aku kerja di sini. Dan juga aku nggak ada dendam padamu. Aku nggak bakal melakukan hal setega itu. Pasti ada yang menjebakku. Pak Firman, percayalah, kamu tahu aku. Benar, Jason. Bibi Yuli selalu jujur dan bisa dipercaya. Mana mungkin dia melakukan itu. Kamu nggak boleh asal menuduh. Kamu kira kebenaran nggak perlu bukti? Dokter, kau punya solusi? Ini obat yang kukembangkan. Ini bakal membuat saraf mati rasa sejenak, sehingga yang meminumnya terpaksa bilang jujur. Cuma dengan 1 pil. Gak peduli seberapa tertutupnya dia bakal membocorkan semuanya. Jadi aku sarankan, seluruh anggota keluarga ini ambil 1. Hei kau! Maksudku, belum tentu itu aman seperti katamu. Gimana kalau ada yang salah? Kamu bisa tanggung jawab. Oh, aku ingat sekarang. Kau
Aku diam-diam melihatmu sudah menaruh sesuatu di obat sepupuku. Kalau menurut dugaanku, pasti kau yang meracuni dia, kan? Bukan, yang... Pikir baik-baik sebelum bicara. Nyawa adikmu ada di tanganku. Hah? Beritahu aku, kenapa kau berani meracuni sepupuku? Iya, aku meracuni dia. Benar-benar kau ya? Dia gak mau meminjamiku uang. Adikku dipukuli karena hutang kami. Aku melayani Jason bertahun-tahun, tapi dia sama sekali gak peduli denganku. Bibi Yuli, bisa-bisanya kau katakan itu? Berapa kali dia meminjamimu uang? Setiap kali kau bilang ada yang sakit di keluargamu, tapi akhirnya kau berikan semuanya ke adikmu yang berjudi. Dan kau menyalahkan tuan muda. Kurang ajar, hanya demi uang kau berani melukai cucuku? Seret dia keluar. Baik. Mengenai Jason, selama dia mengikuti resep ini 3 hari berturut-turut, dia bakal bebas dari kursi roda. Bagus sekali, dokter. Kami berutang kepadamu. Kalau cucuku bisa berdiri dalam 3 hari, aku akan mengadakan pesta besar untukmu. Aku mohon, pastikan Anda bisa datang. Baiklah, tolong jaga kesehatan Anda, Pak Firman. Jason, selamat. Masalah tadi jangan diambil hati. Bibi dan sepupumu hanya khawatir saja. Benar, Jason. Jangan terlalu dipikirkan. Bibi dan paman tidak perlu dijelaskan. Mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan nuranimu hanya akan memendekkan umur. Perhatikan Anda bicaramu ke orang tuaku. Hah? Sudah. Jason, kami tidak akan mengganggumu lagi. Ayo. Tuan muda, sudah jelas mereka pelakunya. Tapi kenapa? Tentu saja aku tahu mereka pelakunya. Tapi dengan kemampuanku sekarang, aku tidak akan kuat melawan mereka. Itulah kenapa aku harus lekas sembuh, agar aku bisa merebut kembali perusahaan. Yuni di mana? Aku tidak melihatnya sama sekali. Oh, selama Anda pingsan, dia meninggalkan rumah sakit untuk mencarikanmu herbal ajaib. Yuni itu terlalu polos. Dia bahkan tidak tahu jalan. Sudah malam, dia pasti dalam bahaya. Cepat cari dia. Aku bawa pulang tanaman ajaib. Kakak tampan, kamu bangun, baguslah. Kau temukan ini di mana? Aku mendaki gunung. Jalannya susah. Aku harus mendaki untuk mengumpulkan ini. Bukannya ini cuma rumput liar? Ini tanaman ajaib. Tanaman liar. Kau ini lucu sekali. Kau menggalinya dengan tanganmu. Kakak tampan, kamu gak bakal mati kan? Yuni, kau jangan khawatir. Aku memilikimu, walau mati pun aku akan berusaha untuk bertahan hidup. Apa kamu bilang pewaris sakit-sakitan itu sembuh? Gimana bisa? Bukannya umurnya gak lama lagi? Bagaimana aku tahu? Katanya dokter hebat itu melakukan akupuntur pada Jason dan membangunkannya dari kematian. Bahkan dia bilang dia akan bisa berdiri lagi dari kursi roda dalam 3 hari. Jadi, aku kehilangan tempatku sebagai nyonya keluarga Fulan karena si bodoh Yuni itu. Santai, kalau dia sembuh pun anggota keluarga Fulan gak bakal membiarkan dia berdiri lagi. Ini sangat menyebalkan, seperti bebek mati yang terbang. Tapi ini juga aneh. Sejak kapan si dokter hebat sedekat itu dengan Jason? Menurutku, cekik saja dia selesai. Kita tidak usah repot-repot. Diamlah. Dasar bodoh. Kau kira membunuh dia itu cukup? Masih ada orang tua itu. Dan sekelompok tetua yang mendukungnya. Kalau ada sedikit saja kecurigaan, ketiga dari kita pasti jadi tersangka. Lalu sekarang apa? Kita mau diam saja, membiarkan dia mengambil posisi ahli waris? Tentu saja tidak. Bukannya perempuan itu bilang dia membutuhkan obat untuk berdiri lagi. Kita tukar saja obatnya. Tapi bukannya beresiko ya dilakukan sekarang? Aku tidak menyuruhmu meracuni dia. Tukar saja dengan obat biasa, kemudian buang ampasnya. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Selama dia tidak bangun, maka tujuan kita akan tercapai. Benar, kami mengandalkanmu. Juan, kau tangani ini sendirian. Pastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Aku paham.
Yang ini Yuni kecil, dan yang ini Itu kakak tampan. ini kakak tampan. Baiklah, Tuan. Ini obat Anda. Tunggu, ini bukan resep yang kutulis. Kakak tampan, Yuni mau coba juga. Yuni boleh minum sedikit saja? Kau ini lucu. Ini bukan permen, ini obat. Rasanya pahit. Yuni nggak takut pahit. Kau jangan menangis kalau pahit rasanya ya. Cuma boleh 1 teguk. Tuan muda, obat ini... Sudah tertukar. Untungnya cuma obat biasa. Pahit, aku nggak mau. Bodoh. Meski diminum 10 hari berturut-turut pun tidak akan ada pengaruhnya. Membusuk saja di kursi roda itu. Tuan muda, bagaimana rasanya? Apa yang bisa kurasakan? Ini bukan obat ajaib. Baru saja masuk tenggorokanku. Nggak baik, obat seperti ini nggak ampuh untuk tubuhnya. Tapi dengan identitas ini, gimana cara membantunya tanpa membuatnya curiga? Bagaimana kalau bantu aku menyiapkan mandi herbal, biar pusingku hilang? Benar, mandi herbal. Kakak tampan, Yuni mau bantu menyiapkan. Yuni punya tanaman ajaib, pasti bisa menyembuhkanmu. Pasti ya, kalau begitu terima kasih banyak ya. Dokter hebat ini belum pernah menyiapkan mandi untuk seseorang. Pria sakit, kamu harus menikmati ini. Siapa yang mengira Nyonya Muda menyiapkannya untukmu? Aku kira dia cuma tahu cara minta permen. Ini? Bukan air mandi, ini diisi racun. Nona Muda mempunyai jiwa jahat. Tuan Muda, biar aku ganti airnya untukmu. Tidak usah. Biar aku mandi di situ. Itu kau tidak bisa lihat ya. Semua herbal ini susah payah dia cari dan ambil di pegunungan. Dia sangat percaya kalau ini akan menyembuhkanku. Dengan tujuan setulus itu, aku tidak akan mengecewakannya. Bagiku, ini cuma seperti mandi biasa saja. Ya sudah kalau begitu. Aku memang susah payah untukmu. Sayang sekali. Kalau air itu dicampur dengan resepku, pasti lebih ampuh. Tapi sekarang, kamu masih belum bisa berdiri dalam 3 hari. Tuan Muda, kau benar seperti biasa. Kalau aku tidak menukar obatnya, kau akan minum obat yang salah. Aku tahu adikku. Dia selalu tidak sabar. Jadi aku pikir, kenapa tidak beri dia kesempatan? Jadi maksud Anda, setidaknya sampai pesta, aku mau dia berpikir kalau rencananya itu berhasil. Aku mengerti. Jadi Anda pura-pura lemah. Lalu waktu pesta, tiba-tiba Anda berdiri di depan semua orang. Nanti mereka tidak akan menolak untuk menyerahkan sahamnya. Gak mungkin. Masalah obat ini gak bisa dibiarkan. Aku harus cari cara untuk menukarnya besok. Pak Lukman, layanganku hilang. Bolehkah kamu bantu aku cari? Nona Muda, lihatlah. Ini hadiah dari kakak tampan. Kalau hilang, dia pasti sedih. Aduh. Baiklah, Nona Muda, tolong jaga obatnya. Jangan ditinggal ya, biar aku cari layanganmu. Tunggu ya. Nona Muda, layangannya ketemu. Terima kasih Pak Lukman, kamu sangat baik. Nona Muda ini sangat kekanak-kanakan. Kenapa rasanya lebih buruk dari kemarin? Bahkan ada manisnya. Aneh. Ini bukan obat biasanya. Tidak mungkin. Kemarin aku sudah menyuruhnya untuk ditukar. Harusnya tidak seperti ini. Apa ada yang merubahnya? Kau coba saja ini. Baik. Selama dia meminumnya, semuanya akan baik-baik saja.
Dasar kurang ajar. Mentang-mentang sudah menikah, ha? Kamu lihat aku dan gak menyapa sama sekali. Ibu, lihat saja dia sekarang. Sepertinya dia sudah enggak paham bahasa Indonesia lagi. Cewek konyol, kamu gak tahu ya kehidupan nyamanmu sekarang ini itu berkat aku. Ayo cepat berlututlah. Bersyukurlah padaku. Sari, Maya, kalian masih berpikir aku ini cewek lemah yang dulu kalian rundung. Nona Maya. Nona Maya, kau orang pertama yang berani menyuruh istriku berlutut untukmu. Kakak tampan? Dia melindungiku. Jadi kamu Jason? Ternyata rumornya salah. Gak ada pertanda dia sudah sembuh. Masih sakit-sakitan. Tuan Jason, jangan salah paham. Maya pasti asal ngomong. Kami dengar kalau kamu sudah sembuh, jadi kami datang menjenguk. Terima kasih perhatiannya. Kalian boleh pergi. Kakak ipar, kita ini bersaudara kan? Kami baru datang, bukannya nggak sopan mengusir kami pulang. Diamlah. Kalian tahu bagaimana kehidupan Yuni selama ini di keluarga Xavier. Nyonya Sari, aku sarankan kau untuk jujur. Kalau tidak, jangan protes kalau aku tidak mengasihani keluargamu. Aku nggak pernah bilang apa-apa tentang keluargaku. Gimana dia bisa tahu? Tuan Jason, jangan salah paham. Kami nggak datang dengan niat buruk. Ku dengar setiap putri ipar yang menikahi keluarga Fulan mendapatkan 3% bagian perusahaan. Keluarga ini sangat mata duitan. Aku gak bermaksud apa-apa. Aku cuma berpikir Yuni itu lagi sedikit gak normal dan kamu masih sakit. Jadi kupikir kami bisa mengatur 3% saham itu sementara. Sampai Yuni sembuh, lalu kami kembalikan semuanya ke dia. Boleh. Benarkah? Tapi sayang sekali Nyonya Sari, kau agak telat. Apa maksudmu? Kakek bilang ada orang jahat yang ingin uang Yuni. Jadi kakek menjaganya sekarang. Waktu kakak tampan sembuh, kakek akan menyerahkannya padanya. Orang jahat? Siapa lagi yang menyebutkan saham? Kakek tua jelek yang terlihat sepertimu. Kamu? Cukup. Kami ada urusan. Kami pergi dulu. Yuni, ayo. Menyingkirlah. Ibu. Kamu cuma membiarkan mereka kabur. Kamu gak tahu apa-apa. Aku cuma melaksanakan rencana kita. Kurang ajar kau Firman. Selama ini kau gak mempedulikanku. Jadi kau berusaha memonopoli saham untuk dirimu sendiri. Kurang ajar kau Firman. Selama ini kau gak mempedulikanku. Jadi kau berusaha memonopoli saham untuk dirimu sendiri. Kecilkan suaramu. Kapan aku bilang mau berebut saham sendiri? Kamu masih pura-pura. Kita setuju kalau aku bisa menikahkan Yuni kepada Jason. Kamu mau membagikanku 3% sahamnya. Aku sudah menunggu selama ini. Kalau kamu mundur, gak akan kumaafkan kamu. Dasar pengkhianat. Kau jangan lupa, siapa yang membantumu menyelesaikan masalah Sandra dulu. Jadi dia yang dulu membantu mereka bunuh ibu. Kenapa bawa-bawa orang mati di siang bolong begini? Bawa sial saja. Katakan, ada apa dengan sahamnya? Ini semua gara-gara si bodoh Maya itu. Sudah berapa kali ku bilang, jangan bawa-bawa topik itu. Dia tidak mau dengar. Waktu aku tidak ada, dia provokasi bocah sakit itu. Sekarang lihat, semuanya gagal. Menyebalkan sekali. Sudah kuduga, dia pelakunya. Mengenai pembagiannya jangan khawatir. Ini cuma masalah waktu. Tunggu sebentar lagi ya. Tunggu? Berapa lama? 2 hari lagi. Harusnya Jason sudah bisa berdiri. Lihat dia. Kau kira dia bisa berdiri? Bahkan Sandra yang sembuh masih tidak bisa berdiri. Sekarang Jason bernasib sama. Jadi dia adalah orang yang telah membantu membunuh ibuku. Tuan Jason, aku bawakan pakaianmu. Aku jadi kotor.
Kenapa dia di sini? Itu harusnya pertanyaanku. Bukannya aku menyuruhmu untuk menjaga Nona. Kau pergi kemana? Tuan Jason, jangan salahkan aku. Aku pergi mengambil bajumu. Tuan Jason, kau berdiri. Jaga mulutmu. Tidak boleh ada yang sampai tahu. Kau paham? Iya. Oh iya, ada berita dari lab. Bagaimana hasilnya? Bubuk yang ditukar itu mirip dengan resep dari dokter hebat. Jangan-jangan orangnya... Untuk sekarang jadikan rahasia. Kita tunggu dan lihat. Maksudmu, tunggu sampai aku minum obat lagi. Dan kita lihat siapa yang menukar. Beraninya kau? Kau yang menukar obat Tuan Muda. Berbalik. Kau? Tuan Jason. Sebelumnya kau juga yang menukar obat. Kau salah satu orang dokter hebat? Ya, Tuan Muda. Dokter khawatir ada yang mengganti obatmu, jadi dia menyuruhku untuk menjaganya. Tidak mungkin. Kau masuk ke keluarga Fulan 3 tahun lalu. Jadi, kau sudah mengenal dokter hebat sejak 3 tahun lalu. Apa yang dia mau? Tuan Muda, aku cuma melaksanakan tugasku. Kamu harus tanya ke dokter sendiri. Kurang ajar. Baiklah, aku tidak tanya lagi. Tapi kalau aku tahu kau melakukan sesuatu yang melukai keluarga Fulan, kau akan mendapatkan hukuman. Tuan Muda, kenapa aku membiarkannya? Kalau dia memang... Karena aku bekerja sama dengan dokter. Aku percaya dengannya. Aku akan menanyainya tentang masalah ini kepadanya. Nona, dia percaya. Sepertinya dia nggak curiga. Nona, Jason sudah tahu obatnya tertukar. Apa? Orang kita melihat Veno mengirim obatnya ke lab. Mungkin mereka menunggumu untuk terjebak. Aku sudah terlalu meremehkan lelaki itu. Nona, kita harus melakukan apa? Gak apa-apa. Bukannya kita masih punya orang dalam. Tapi dia kartu andalan kita. Itu sebelum aku datang. Sekarang, akulah andalan yang sebenarnya. Biarkan dia ambil posisiku. Aku tahu apa yang Tuan Muda ingin tanyakan, tapi kusarankan, jangan tanya terlalu banyak. Aku bisa janji, orang-orangku gak akan melukaimu. Jadi dulu kau sangat siap untuk setuju. Karena kau punya persyaratan. Aku bukan sasaranmu. Kau menargetkan keluarga Fulan. Tapi dokter, kau salah menilaiku. Kalau aku mati pun, aku tidak akan dimanipulasi. Benar, sasaranku keluarga Fulan. Tapi bukan kamu atau Pak Firman. Kalau begitu pasti Sanjaya. Tuan Muda, kita mempunyai musuh yang sama. Musuh dari musuh itu teman. Lagi pula aku sudah banyak membantumu. Kita bisa mempercayai satu sama lain. Kalau kamu mau mempercayaiku, aku bisa jamin gak cuma menyembuhkanmu, tapi juga bantu merebut balik keluargamu. Tentu saja, aku cuma butuh orang tertentu untuk membayar hutang mereka. Aku berharap kau bisa dipercaya. Selamat bekerja sama. Dia sudah meminum ini 3 hari berturut-turut, tapi batuknya semakin memburuk saja. Jason, bagaimana kabarmu? Kalau masih tidak enak, kita bisa undur pesta hari ini. Biar aku menghubungi dokter hebat itu. Kakek, undangannya sudah disebar. Tidak pantas diundur sekarang. Jangan khawatir, aku akan sembuh. Kalian pergi saja, biarkan aku di sini.
Ini cuma pesta syukuran. Kau tidak perlu datang. Kesehatanmu lebih penting. Kau paham? Aku paham, kakek. Kalau begitu aku dan Yuni akan pergi dulu. Kakek, bolehkah Yuni menemaniku sebentar? Trik apa yang dia mainkan sekarang? Baiklah. Lagi pula, pasangan muda harus datang bersama-sama. Yuni, kau temani dia ya, tolong. Kakek pergi dulu. Hati-hati, kakek. Ya. Hah? Bukannya kakak tampan sudah sembuh? Nona muda kalau bicara hati-hati. Tuan muda meninggalkan Nona di sini karena alasan lain. Siang, Nyonya Muda. Kami tim penata gaya Anda. Bagaimana Tuan Muda? Pak, tenang saja. Tuan Muda akan datang. Aku dengar Tuan Muda disembuhkan oleh dokter hebat. Sekarang sudah sembuh total. Beliau sangat menjanjikan. Keluarga Fulan aman penerusnya. Para orang tua ini muka dua banget ya. Sudah cukup. Bagaimana yang ku minta? Tenang sayang. Pemegang saham sudah kuatur. Mau anak penyakitan itu muncul ke publik kek, selama dia nggak berdiri dari kursi roda, si pewaris itu harus serahkan haknya. Bagus sekali. Mataku kok jadi sering berkedip ya? Menurutmu Jason tidak akan sembuh kan? Tenanglah, aku lihat sendiri si penyakitan itu sudah sangat sekarat. Mana mungkin berdiri lagi? Gak usah dipikirin. Kata Presdir Fulan, selama kamu dukung dan persiapkan pertunjukannya, keuntungan pasti melimpah buatmu. Bagus, bagus. Nyonya Yuni sudah tiba. Nyonya Yuni sudah tiba. Astaga, ini Nyonya Yuni. Dia itu bodoh kan? Dia kayak adik tirinya Maya. Bahkan lebih cantik dari Maya. Dia mau sayangi aku ya? Kakakku ini dari kecil gak pintar. Gak nyangka keluarga Fulan sebaik itu mau sayangi orang sebodoh ini. Sayang sekali, bahkan untuk hitungan matematika dasar saja gak bisa. Dasar bodoh. Bisa ya? Wah, bodoh sekali. Iya, bodoh sekali. Ya ampun, dasar. Tidak kusangka. Tuan Jordi, seharusnya Tuan Jason pewaris perusahaan kan? Kenapa bisa dinikahkan dengan orang bodoh? Sudah begitu, katanya dia sudah sembuh. Bahkan sudah bisa berjalan. Kenapa dia tidak datang? Apa itu cuma rumor? Kalau begini, posisi pewaris harus dialihkan. Benar Tuan, sekarang mau bagaimanapun berikan kami kejelasan. Benar, kami menunggu keputusanmu. Iya, menurutku Juan Tuan Muda kedua cukup hebat. Bagaimana kalau ahli waris dialihkan kepada dia saja? Iya, benar, aku setuju. Aku setuju. Kalian? Ayah, menurutku jangan ragu lagi. Kenapa nggak sekarang aja sekalian diumumkannya? Lagi pula Jason belum datang. Anda nggak ada pilihan loh. Siapa yang bilang tidak ada pilihan? Kakak tampan. Dia beneran berdiri. Jason, kok bisa? Jelas-jelas aku tukar obatnya. Jason, kau sembuh, kakek. Setelah memuntahkan gumpalan pagi ini, kondisiku membaik. Syukurlah. Yuni. Veno, awasi dia. Jangan banyak makan. Baik. Ternyata paman kedua tidak percaya dokter hebat itu.
atau tidak sabar menyingkirkan pewaris? Jason, itu salah paham. Paman begitu demi keluarga Fulan, iya kan? Lihatlah, sudah lama tidak ketemu. Kami kira kau sungguh berdiri. Paman sangat bahagia. Oh ya, terima kasih kepeduliannya Paman. Karena aku sudah sembuh, bukankah harus mengembalikan kuasa usaha ini kepadaku? Jason, maksudmu apa ini? Ayahku kerja keras untuk membangun usaha bertahun-tahun. Kau enak sekali minta begitu saja. Kau anggap apa? Hah? Benar, Pak. Grup ini didukung Pak Fulan selama ini. Sudah banyak usaha walau seadanya. Kau tidak bisa pilih kasih begini. Tuan muda belum pernah mengurus perusahaan. Walau pewaris resmi akan jadi formalitas saja. Ini sama sekali tidak pantas. Benar. Yang tidak berkontribusi buat usaha tidak berhak mendapatkan untung. Tentunya dia berhak. Dokter hebat, Anda datang. Terima kasih atas pertolongannya. Jangan sungkan, Tuan Besar. Maaf, Pak Jason Fulan yang mana ya? Aku. Selamat siang, Pak. Aku asisten Pak James. Pak James dengar atas kesembuhanmu. Sebagai teman, dia memberikan investasi 200 miliar di grup Fulan sebagai hadiah syukuranmu. Jason, kau kenal dengan Pak James? Mustahil, dia rebahan terus penyakitan di rumah. Masa kenal orang penting? Mereka pasti orang sewaannya. Uangnya pasti palsu. Apa? Siapa itu? Pak James telepon. Semuanya benar. Syukurlah, Jason. Kakek tidak sangka kau benar-benar mampu. Sekarang bisa tenang berikan perusahaan ini semua untukmu. Sekarang siapa berani meragukan cucuku? Wah, kita hormati Jason. Paman kedua takut kau tidak biasa. Takutnya jadi beban untukmu. Sekarang sudah tidak masalah. Kau benar, aku harus kembalikan perusahaan kepadamu. Tetapi setelah kau ambil alih, berikan aku waktu persiapan. Surya benar, Jason. Lagi pula, pamanmu lebih pengalaman. Kau tidak usah terburu-buru. Biar pamanmu menjadi presdir sementara 1 bulan. Kau belajar banyak darinya ya. Saat sudah selesai, semuanya akan dialihkan langsung padamu. Baiklah. Kakek, aku ikut apa kata kakek. Siapa sangka Tuan Muda beneran sembuh total. Si bodoh itu jadinya diuntungkan. Gak ada waktu, aku harus kembali lagi. Dokter? Hah? Kau buru-buru sekali. Memang mau kemana? Kau sudah banyak membantu. Aku belum berterima kasih. Gak usah. Aku ada urusan. Duluan ya. Tunggu dulu. Ada yang aku tidak mengerti. Yang mereka sebut Pak James. Dia bukan temanku. Dia temanmu kan? Kenapa sampai segitunya? Aku cuma ada alasan tersendiri. Gak asal bantu juga. Jangan lupa kesepakatan kita. Ya, salam. Berikan ke tim tata busana. Cuma Yuni besok yang bisa memakainya. Aneh. Wangi parfummu ini kenapa sama persis dengan milik istriku? Masa sih? Kayaknya cuma kebetulan. Kebetulan? Tapi parfum istriku produk baru dari grup Fulan yang belum rilis. Memangnya kau dapat dari mana? Banyak barang palsu di pasaran sekarang. Gak heran kan kalau ada yang sama. Oh ya? Tuan Muda, aku beneran sibuk. Gak ada waktu debat parfum. Duluan. Hei, aku berterima kasihnya lain kali ya. Kakak tampan, kalian sudah pulang. Yuni, kau pulang duluan. Pestanya tidak asik ya? Di sana terlalu banyak orang. Aku jadi takut. Jadinya aku minta Pak supir antar pulang. Kakak tampan, kakak gak marah kan? Tentu saja aku tidak marah.
benarkah? Syukurlah, kakak tampan, main layangan yuk. Yuni, kau main saja duluan. Aku masih ada urusan. Baiklah. Veno, kau panggil Pak Supri. Baik. Silakan. Pesta belum lama mulai. Nyonya muda keluar dengan ketakutan. Aku lihat beliau ketakutan, jadi kubawa pulang. Benarkah? Iya. Semuanya benar seperti itu. Baiklah, kau boleh pergi. Veno, selidiki lagi masa lalu Yuni dengan dokter hebat. Semua pergerakan pada saat di Jombang. Pak, apa Nyonya muda ada hubungan dengan dokter hebat? Kita lihat saja nanti. Aku tidak mau pihak lain mengetahui hal ini. Baik, urusan ini sudah selesai. Uang sudah ditransfer. Ingat ya, pas resign nanti tutup mulut sampai mati. Kalau enggak... Paham, aku tidak akan bocorkan. Nona, sudah aman. Mereka nggak curiga lagi. Aku rasa masih janggal. Semoga aku salah. Sudah kuduga dia ngerepotin. Harusnya kita nggak lembek ke dia. Harus habisi dia lagi. Biar gak ngerepotin. Atau seperti saat orang tuanya kita habisi. Buat kecelakaan. Tidak. Anak sialan itu sudah mencurigai kita. Kita harus hati-hati. Lupa selama ini demi meracuninya. Keluar berapa uang? Hampir ketahuan. Ini enggak, itu enggak. Orang ahli waris ini mau relain aja. Presdir Xavier tanya tentang dana proyek. Menurutmu? Apa? Dia sudah menghancurkan proyek bagus. Masih mau uang? Baru dapat mas kawin 10 juta. Lebih kaya dia. Bilang padanya, tidak ada. Si Haris bangsat itu lagi. Kita minta urusin si dua itu, malah meras kita. Sebenarnya, membiarkan dia mati lagi, itu boleh juga. Maksudmu itu... Cari seorang tumbal. Si bodoh itu hokinya mujur amat. Si Jason itu buta kali ya. Cinta sama si goblok. Ibu memang benar. Kenapa si goblok itu bisa hoki banget? Semuanya itu harusnya buatku. Kau menyalahkan siapa? Bukannya kau yang menolak menikah, malah ribut sendiri. Presdir. Apa? Tukar orang? Aduh, ini tidak pantas. Aku... Apa yang gak pantas? Presdir, kita juga sepemikiran. Kita gak niat berkhianat. Cuma situasinya telah berubah kan. Kalau Maya dinikahkan nanti bisa bantu Anda juga. Baik. Sepakat ya. Ibu, maksudnya mereka itu... Iya, bikin si bodoh itu balikin semuanya ke kamu. Surya si licik tidak akan sebaik itu. Siapa peduli soal itu? Selama Maya dinikahkan, jadi nyonya besar keluarga Fulan, dia juga nggak jadi apa-apa lagi. Kita jadi anjingnya dia bertahun-tahun lamanya. Giliran kita yang jadi atasannya dia. Tetap saja tidak akan semudah itu. Sikap skeptismu itu bodoh amat. Sudah sepakat. Sore kita ke sana ya. Ibu, mau teh? Apa kalian bilang? Mau tukar Yuni kembali? Apa kalian bilang? Mau tukar Yuni kembali? Candaan macam apa ini? Ini orang. Dikira bisa seenaknya ditukar. Kalau dari awal calonnya bukan Yuni, kenapa malah kalian bawa? Terdengar kayak trik mereka yang biasanya. Pak Fulan, jangan marah lah. Kita juga nggak ada pilihan. Awalnya juga pengennya bawa Maya ke sini. Tapi saat itu Maya tiba-tiba sakit keras. Benarkah? Iya Pak Fulan. Pas itu kami rasa Yuni walaupun bodoh, tapi seenggaknya masih sehat. Jadi kami bawa. Tapi kita baru tahu kemarin, diagnosis rumah sakit ternyata salah. Alasan konyol seperti ini dikira aku percaya. Memang terdengar aneh. Tapi kami nggak bohong. Hasil diagnosa sudah kubawa. Barang seperti ini begitu mudahnya dipalsukan. Ayah,
Kali ini pasti asli. Waktu itu, aku dan Maya di sana. Benar, Pak. Mana mungkin kami berbohong. Lagi pula, ini semua demi Tuan Muda. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang ia pewarisnya. Masa mau nikah sama orang bodoh? Ayah, menurutku Nyonya Xavier benar. Kalau tidak begini saja, Nona Maya di sini, biar mereka bersama. Dengan begitu, siapapun yang dipilihnya, biar tidak ada penyesalan, ya kan? Jason, kau putuskanlah. Dia nggak akan setuju. Aku setuju. Jason, apa kau yakin? Biarkan saja dia di sini. Baiklah, ini keputusanmu sendiri. Kau jangan menyesal ya. Diam. Kamu halangi aku kenapa? Aku mau balik kamar tidur. Idiot. Kamu kira ini masih kamarmu, ha? Asal kamu tahu ya, nanti juga aku yang bakal jadi ratu di sini. Mulai sekarang, kamu pergi dari kamar ini. Mana buktinya? Ini kamarku sama kakak tampan. Maaf ya, mulai dari sekarang bukan lagi. Pergi kamu. Ah! Yuni, kau tidak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Dia yang ngusir aku. Kakak tampan. Kakak mau tidur sama dia. Gak mau aku lagi. Nona Maya, kamarku, kenapa jadi kau yang mengaturnya? Kak Jason, kakak tampan. Ayo balik ke kamar, ayo. Tapi Yuni, mulai hari ini, kita tidak bisa sekamar lagi. Kalau gitu Kak Jason, bisa sama aku saja kan? Tidak. Kak! Dasar bodoh! Dasar Jason, salah minum obat ya kamu? Nona. Kasih tahu Jason, cepat ambil alih dan urus Xavier. Juga, jangan biarkan perasaannya ganggu rencanaku. Kalau enggak, daftar musuhku akan bertambah. Tuan, sepertinya dokter hebat kesal. Mau kujelaskan padanya. Lagi pula adanya Nona Maya kan itu cuma pancingan saja. Tidak usah. Aku tidak mau melibatkan dia untuk masalah ini. Yang kuminta untuk selidiki bagaimana? Ternyata Anda benar. Dokter hebat dengan Anda dan Nyonya di Jombang datang bersamaan. Aku ikuti asisten dokter itu juga, tapi dokter tidak muncul. Kami belum tahu dia di mana. Apa ada lagi? Anda juga minta masa lalu Nyonya besar. Lalu bagaimana hasilnya? Keluarga Xavier menyiksanya. Setelah kematian ibunya, Haris membawa anak haram dan keluarganya ke rumah. Sejak itu, Nyonya besar terus saja dibully. Pernah sampai demam tinggi. Pelayan yang menolong beliau, walau masuk ke rumah sakit, tapi otaknya sudah rusak. Setelah kejadian itu, Haris merasa dia beban dan membuang beliau ke desa bersama neneknya. Sampai untuk penuhi kontrak pernikahan, ia kembali ke Jombang. Jadi benar cacat mental. Rasanya tidak mungkin kalau dia bisa sembuh. Atau neneknya yang sembuhkan. Dia belajar medis dari neneknya. Tapi kenapa pas sudah hebat, dia malah kembali ke Xavier? Oh iya Pak, aku juga menemukan hal yang aneh. Apa? Penyakit ibunya Nyonya besar sama seperti gejala keracunan Anda. Apa maksudmu? Nona, ada yang selidiki kita baru-baru ini. Aku belum tahu siapa. Apa mungkin keluarga Xavier? Enggak, mereka enggak sepintar itu. Selain Surya Fulan, maka awasi Surya dan keluarga Xavier. Dan juga hati-hati. Kak Jason, ini semua yang aku buat. Cobain deh. Mari coba. Lumayan. Aku sangat ahli ya, cocok jadi istrimu. Gak kayak orang lain, tidur sampai siang. Kayak gitu mau jadi istrimu. Anjing saja lebih pintar. Kalian ngomongin apa? Kok
Kok aku nggak ngerti ya? Wah, ini kamu yang buat. Hebat ya. Hah? Tapi kenapa ada rambut pirang di sini? Kayaknya di rumah kita nggak. Itu. Aku minta sedikit bantuan Koki Lia. Waktunya mandi. Baik, aku siapkan. Aku ikut. Aku siapkan bak mandinya kakak tampan. Lihat saja kecekatanku ini 2 kali lipat, biar gatalmu hilang. Kok nggak ada apa-apa ya? Masa... Kacau. Apa obatnya salah ya? Kakak. Mau menipuku sampai kapan? Dokter hebat. Kakak tampan. Kakak ngomong apa sih? Kayaknya aku nggak ngerti. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Ya kemarilah rendaman denganku. Yuni, murahan, berani godain Kak Jason. Kuhabisi kamu ya. Berani kau sentuh dia lagi? Kak Jason, ngapain kamu masih belain dia? Dia cuma anak bodoh. Kamu harusnya suka sama aku. Aku juga tahu dia anak bodoh. Sepertinya Nona Maya ini di rumah seperti begini membuli kakak kandungnya ya. Keluargaku menginginkan wanita anggun dan berbakti, bukan nona egois yang sombong. Kalau kau tidak bisa bersikap baik, silakan pergi saja. Berani nantang aku, dasar gelandangan. Suatu hari nanti ku balas kamu ya. Sayangku, buru-buru begitu, kau mau kemana? Kakak tampan hidung belang. Hampir aku terjebak. Gimanapun, aku nggak bisa ketahuan. Tapi apa rencana Javier bawa Maya? Memang apa tujuannya? Trik sebanyak ini masih tidak bisa memiliki hatinya. Kau ternyata tidak berguna ya. Peduli apa? Aku angkat tangan. Tapi aku ada saran untukmu. Saran apa? Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Baguslah. Sekarang sudah ada Maya si tumbal. Setelah ini, gak akan ada yang curiga lagi. Si bodoh Maya Xavier itu bahkan lebih bodoh dari orang yang idiot. Aku bilang itu obat perangsang. Dia sungguh percaya. Malam ini dia akan taruh obat itu langsung di makanan Jason. Racun ini 10 kali lebih mematikan dari sebelumnya. Begitu dimakan olehnya akan muntah darah. 5 jam langsung mati. Begitu Jason mati nanti, keluarga Fulan semuanya milik kita. Lebih baik berdua itu mati, biar tidak ada saksi mata. Lebih baik berdua itu mati, biar tidak ada saksi mata. Mereka pakai Maya buat taruh racun. Dia tahu ini nggak ya? Kalaupun enggak, harusnya sudah bersiap. Tapi ini racun mematikan. Sudahlah, Jason, aku hutang dulu sama kamu.
Kak Jason, aku buatkan sup spesial untukmu. Ini bagus untuk pemulihan. Minum selagi masih panas. Kali ini gak ada siapapun yang tolong aku. Semua aku lakukan sendiri. Benarkah? Kalau begitu aku coba. Kamu berani minum sup dari orang lain tanpa aku. Kamu pasti sudah mati ratusan kali. Jason, kali ini bahkan dokter hebat pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kalau bukan karena aku, dia sudah mati sejak lama. Kenapa aku harus peduli? Lagi pula dia nggak akan mati. Apa yang terjadi? Jangan bilang ada sesuatu yang salah lagi. Kau bilang tidak akan menggangguku lagi. Kenapa kau kembali? Gimana kamu bisa tahu? Sengaja membuntutiku? Kamu gimana bisa tahu aku yang ganti obatnya? Kamu sengaja menjebak aku. Kamu gimana caramu mengenaliku? Tak peduli seberapa banyak orang berubah, mata mereka tidak bisa berbohong. Matamu masih sama seperti waktu kecil. Waktu kecil? Apa dulu kita saling kenal? Biar aku tunjukkan sesuatu. Tunggu di sini. Kenapa kamu bisa punya ini? Jadi, kau mengenali aku dari pertama kita bertemu? Waktu itu aku belum yakin ketika kau pertama tiba di keluarga Fulan. Aku kira hal buruk akan terjadi padamu dan kau jadi bodoh. Jadi aku putuskan, aku akan melindungimu selama yang ku bisa. Aku cuma tidak menyangka kau berbohong kepada aku selama ini. Maafkan aku. Aku tahu kau punya alasan sendiri. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Hah? Tunggu. Ini bukan waktu yang tepat. Aku kasih tahu kamu, obat yang dikasih Juan ke Maya bukan afrodisiak, itu adalah racun. Apa kamu tahu itu? Cuma kau adik kecil yang bodoh yang tidak tahu. Ini... Nanti, aku akan membutuhkanmu dan orang-orangmu untuk membantuku perankan satu adegan. Kenapa belum ada yang terjadi? Apa ada yang salah? Kakak tampan! Kakek, apa yang harus kita lakukan? Kakak tampan baru muntah darah. Apa dia akan mati? Apa yang baru saja terjadi? Hah? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apapun. Ketika aku bangun dia sudah seperti itu. Itu bukan karena aku. Kenapa kau tetap di sini? Cepat panggil dokter hebat. Dokter, bagaimana keadaan cucuku? Dia diracun, nggak bisa diselamatkan. Apa? Tidak mungkin. Bukankah kau bilang dia sudah sembuh? Racun yang sebelumnya sudah sembuh. Tapi kali ini dia diracun lagi dengan yang lebih kuat. Jadi maksudmu ada seseorang yang melakukan ini? Ini pasti ulah Maya. Dulu aku percaya kau wanita yang baik. Ternyata kamu yang lakukan hal ini. Itu bukan aku. Aku nggak tahu apapun. Masih menyangkal. Cuma kamu yang ada di kamar James malam itu. Aku cuma kasih dia obat afrodisiak.
Ternyata itu kamu yang kasih dia racun. Dia yang kasih racunnya. Bukan aku. Hei, Nona Maya, kau boleh makan apapun tapi tidak boleh bicara sembarangan. Apa kau punya bukti kalau aku yang melakukannya? Aku berpikir ini karena sepupuku tidak suka padamu jadi kau cemburu dan kau meracuninya. Juan, bawa dia ke kantor polisi. Enggak, aku nggak bersalah. Mereka yang jebak aku. Dokter, tidak ada cara untuk selamatkan cucuku? Aku bisa coba, tapi kalau aku bisa selamatkan dia pasti cuma berbaring seumur hidup. Dia nggak akan bangun lagi. Baiklah. Asalkan dia bisa selamat, itu sudah cukup. Kalau gitu harap kalian keluar. Aku cuma butuh satu orang untuk bantu aku. Dokter, aku bisa tinggal untuk bantu kamu. Gak perlu, Nyonya Yuni bisa tinggal. Dia itu bodoh. Cukup, biarkan Yuni yang tinggal, yang lainnya keluar. Ayo, hati-hati. Nona, kerja bagus. Kamu sengaja bawa mereka ke sini? Surya Fulan bertahun-tahun mengincar harta keluarga. Dia tidak akan mudah menyerah, tapi dia akan berhati-hati. Ini satu-satunya cara untuk bisa menjebaknya. Tapi cuma dengan bukti yang kamu punya. Itu tidak cukup karena aku cuma mau keadilan untuk kedua orang tuaku. Sama sepertimu. Gimana kamu bisa tahu ibuku? Jangan bilang kalau orang tuamu juga korban. Dokter, bagaimana cucuku? Jangan khawatir, nyawa dia masih tertolong. Tapi nggak tahu kapan dia bisa bangun. Itu tergantung takdir. Cukup. Terima kasih dokter. Sama-sama, aku izin pergi dulu. Aku antar keluar. Bajingan kecil itu bikin pusing saja. Masih belum mati juga. Terus kenapa? Bukannya dokter bilang, kalaupun dia hidup, dia akan terbaring selamanya. Benar sekali. Pada akhirnya, semuanya masih terkontrol di tangan kita. Tunggu. Biarkan aku masuk. Minggir tuh. Surya, kamu harus jelaskan padaku tentang Maya. Kakak ipar, kenapa kau sangat marah? Presiden Fulan, kau keterlaluan. Aku Haris selama ini tidak pernah berbuat salah kepadamu. Kenapa kau celaki anak perempuanku? Surya, apa kamu pikir keluarga Javier gampang ditindas? Jangan lupa, aku masih punya bukti yang terjadi di masa lalu. Kalau kamu keterlaluan, aku akan ungkapkan semuanya. Tenang dulu sebentar. Aku juga sedang kesusahan. Kau pikir kejadian dulu bisa terus menipu mereka? Kalau bukan karena itu, kenapa aku ambil resiko dan menyerang duluan? Iya, baiklah. Duduk dulu, kita bicarakan. Duduklah. Tapi itu nggak berarti membawa anak perempuanku dalam masalah ini. Kenapa kamu nggak kirim anak lelakimu? Juan tidak bisa mendekat kepadanya. Walau kami tinggal di rumah yang sama, dia jaga jarak seperti kita penjahat. Aku pikir gunakan anak perempuan bodohmu, tapi dia tidak mengerti sepatah kata pun. Tenang saja, ketika aku sudah ambil alih keluarga Fulan, aku akan berikan keluarga Javier 10% dari saham sebagai kompensasi. Dan juga, aku akan berikan 100 miliar dari total 200 miliar investasi proyek James. Dan juga, aku sudah sewa pengacara terbaik untuk anak perempuanmu. Paling lama dia dihukum 3-5 tahun. Setelah dia bebas, akan aku suruh Juan untuk menikahi dia secepatnya. Dia masih tetap calon nyonya besar keluarga Fulan. Sebaiknya kamu berkata jujur. Jangan lupa kita masih punya bukti dari kecelakaan mobil waktu itu. Tentu saja, jangan khawatir. Baguslah. Kalau gitu, untuk sementara masalah ini beres. Haris, ayo pergi. Beraninya kau mencuri uangku? Lihat saja apa kau punya kesempatan lagi. Apa kau pikir semua yang Surya katakan itu benar? Beberapa tahun ini aku tidak pernah melihat dia begitu baik. Apa mungkin dia menipu kita lagi? Dia nggak akan berani. Kita punya bukti dia sekongkol dalam pembunuhan kedua kakak iparnya. Kalau dia berani mengkhianati kita, aku akan segera laporkan dia. Kita lihat siapa yang lebih kasar. Oh iya, apa kamu masih simpan rekordernya? Jangan khawatir, aku selalu menyimpannya. Bagus. Sopir, mobilnya! Sopir!
Rem sekarang. Cepat. Nona, apa kau butuh bantuan? Gak perlu. Aku akan jaga kakak tampan sendirian. Apa yang kamu lakukan? Orang lain mungkin melihatmu. Kirana, apa yang salah? Apa? Kecelakaan mobil? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga baru terima kabar orang bilang mereka menabrak sebuah truk besar di jalan. Mobilnya langsung hancur seketika, nggak ada bukti yang tersisa. Sari dan sopirnya mati di tempat. Cuma Haris, ayahmu, yang beruntung. Tapi dia masih belum keluar dari bahaya. Siapa yang mereka temui sebelum kecelakaan? Surya Fulan. Aku tahu pasti dia lagi. Ini adalah... Aku mengerti. Mereka sudah dibawa ke rumah sakit. Satu meninggal, satu lainnya terluka parah. Yang terluka parah juga tidak akan bisa bertahan lama. Itu bagus. Sekarang, gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Selama orang tua itu serahkan kekuasaannya, keluarga Fulan ada di bawah kontrol kita. Kalian mau mendapatkan lagi hak lolanya? Boleh saja. Tunggu sampai aku mati. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Jason belum meninggal dan kalian sudah mulai bergerak lagi. Terutama kau, kakak kedua. Beberapa tahun ini, aku pikir kau adalah orang baik. Tidak pernah disangka, ternyata kau tidak bisa tahan lagi. Ayah, aku tidak punya pilihan lain. Jason sudah akan tanda tangan kontraknya. Dan sekarang kondisi Jason kritis. Untuk dapat klien besar ini, aku harus tanda tangan mewakili dia. Kalau tidak, grup Fulan kita akan rugi besar. Iya, Ayah. Kamu juga tahu kan kondisi grup Fulan beberapa tahun ini. Banyak orang di sana yang menunggu kita jatuh. Iya benar. Kalian berdua, paman dan bibinya, tapi malah menikmati kerja kerasan aku. Dan sekarang malah mau mencuri miliknya. Kalian tidak tahu malu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kalian semua keluar sekarang. Ayah, keluar. Lelaki tua keras kepala ini benar-benar susah diajak diskusi. Apa yang kita lakukan sekarang? Karena dia tidak mau dengar, kita akan bertindak saja. Ini apa maksudnya? Mengambil satu atau dua nyawa tidak masalah untuk kita. Mereka mau menyakiti Tuan Besar. Mereka benar-benar gila. Tuan Muda, apa kita harus telepon polisi? Jangan telepon polisi dulu. Benar. Kita cuma tinggal selangkah lagi dari mengirim 3 orang ini ke penjara. Kalau kita mengungkap kedok kita, semuanya akan sia-sia. Jadi, kita harus apa? Tentu saja, kita ikuti permainan mereka. Ada beberapa hal yang kita perlu bantuan kakek. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Kakek! Yuni, kenapa kau? Kakek, ada sesuatu yang mau kukatakan. Ayah, kami salah. Anggap saja kita nggak ngomong apapun siang ini. Jangan marah. Aku khusus buatkan kamu teh ginseng untuk menyehatkan tubuh kamu. Ayah, cepat minum selagi hangat. Ayo. Ayah, ini semua kesalahan kami. Tolong jangan salah paham. Sudah kupikirkan. Tidak peduli berapa uang yang terlibat, kami tak bisa melanggar aturan. Selama Jason belum bangun, aku akan terus kontrol semua hal atas namanya. Iya, Ayah. Aku senang kau bisa paham. Mulai sekarang, jangan bahas ini lagi. Ya. Ayah, istirahatlah. Kami pergi dulu.
Besok orang tua itu gak akan bangun lagi. Atau paling gak, dia akan terbaring selamanya juga. Ayah, jadi sekarang tidak satu pun tersisa yang bisa menghentikan kita. Besok adakan rapat karyawan. Umumkan identitas baru aku dan anakku. Aku tidak percaya mereka telah berani melakukannya. Yuni, untung saja ada kau. Tapi kapan kau tahu semua ini? Jangan bilang kalau kau selama ini pura-pura bodoh. Tidak. Aku tahu rencana mereka dari awal. Lalu Jason... Kakek, jangan khawatir. Jason baik-baik saja. Selama aku di sini gak akan ada yang bisa sakiti dia. Karena akulah dokter hebat itu. Apa kau bilang? Kali ini kita harus benar-benar habisi mereka. Jason! Kakek... Apa kau baik-baik saja? Ini bagus. Kalian berdua, kenapa tidak memberitahuku? Aku begitu khawatir. Kakek, kami tidak mau kakek tahu terlalu banyak. Nanti mempengaruhi kesehatan kakek. Ini semua salahku. Aku terlalu buta dan percaya pada pengkhianat itu. Aku mengecewakanmu dan kedua orang tuamu. Bukan salah kakek. Kakek, merekalah yang serakah, jago berpura-pura, tapi percaya padaku. Kali ini akan aku tunjukkan sisi asli mereka itu. Apa kamu dengar? Pagi ini, Tuan Besar koma, pewaris keluarga Fulan dan direktur perusahaan gak ada semua. Benar sekali. Hari ini sepertinya Pak Surya akan ambil alih keluarga Fulan dan perusahaan. Dia ada kedua, dia punya hak warisan. Mereka sudah datang. Terima kasih, kalian semua sudah datang. Seperti yang kalian tahu, keponakanku Jason Fulan telah diracun. Ayahku juga jatuh sakit karena stres. Keluarga sebesar ini tidak bisa tanpa pemimpin. Jadi hari ini aku akan ambil keputusan besar. Mulai sekarang aku akan jalankan wasiat ayahku dan memimpin grup Fulan. Sejak kapan kau punya hak untuk ambil keputusan? Ayah? Loh, ternyata Tuan Besar beda saja. Aku gak menyangka. Surya, kau yang meracuni tehku dan juga mencoba membunuh Jason. Kau pikir aku tidak tahu semua hal buruk yang kau lakukan? Ayah, kau pasti pikun. Bagaimana mungkin aku meracunimu? Iya, Ayah. Surya itu selalu jadi anak penurut. Tanpa bukti yang nyata, jangan asal ngomong. Kamu pasti kebingungan. Kau... Benar sekali. Pak Surya terkenal dengan tekadnya. Tuan Besar sudah tua. Pasti pikirannya ada yang gak beres. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa bilang tidak ada bukti? Racun ini 10 kali lebih kuat dari racun sebelumnya. Setelah tertelan, kamu akan muntah darah dan mati. Kurang dari 5 jam. Lebih baik mereka berdua mati. Dengan begitu, tidak ada saksi mata. Tidak. Video ini palsu. Jason, aku tahu kau membenciku. Aku sudah di posisi ini beberapa tahun. Tapi kau tidak bisa perlakukanku begini. Video ini tidak ada artinya. Siapa bilang itu satu-satunya bukti? Yuni, kamu gak bodoh lagi? Bukannya kamu asisten dokter? Kenapa kamu ada di pihaknya? Jaga mulutmu, gak sopan ke dokter hebat. Dokter hebat? Maksudmu dia? Betul, aku dokter hebat. Dokter hebat itu aku. Aku menukar racunnya dari Maya. Hasil lab menyatakan residunya sama persis dengan botol bekas yang ada di kamarmu. Apalagi yang mau kau katakan? Ternyata begitu. Kau pura-pura jadi lemah. Kalian berdua merencanakan melawanku. Paman, kalau kau tidak mau ketahuan, harusnya jangan kau lakukan. Kau sendirilah yang menyebabkan semua hal ini. Kau sendirilah yang menyebabkan semua hal ini. Tidak, aku tidak salah. Dia yang merencanakan, dia yang mau meracunimu. Aku cuma ikut-ikutan saja. Benar, racun itu diproduksi di lembaga penelitian keluarganya. Tidak ada hubungan denganku. Surya, dasar bajingan. Semua aku lakukan untukmu. Diam kau. Kalau bukan demi kau, aku tidak akan lakukan ini. Ayah, aku salah. Semua ini salahku. Paling sedikit ini adalah percobaan pembunuhan. Aku tidak membunuh siapapun. Siapa bilang kamu gak bunuh orang? Lihat ini siapa. Surya, dasar bajingan kau. Tidak mungkin. Kau ditabrak dengan keras. Kenapa masih hidup? Apa kamu lupa tentang aku? Surya,
Kalaupun aku mati, aku juga akan membawamu bersamaku. Kau dengar ya, aku sudah menyerahkan diri ke polisi. Semua yang kau lakukan, kau tidak bisa kabur lagi. Penjara sudah menunggumu. Aku tidak lakukan apapun. Aku tidak lakukan apapun. Polisi. Semuanya sudah selesai. Yuni kecil di waktu itu tidak perlu takut lagi. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang akan mengganggu hidup kita lagi. Jason, aku di sini. Aku selalu di sini. Apa yang kau lakukan? Lihat dia lalu lihat kau. Selalu menjagaiku seperti aku penjahat. Aku tidak punya kesempatan. Kamu ngomong apa? Nyonya galak marah-marah lagi. Nyonya galak.